Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Deep Institute, ketemu lagi di podcast Deep Institute. Kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang petugas haji daerah dari Sumatera Utara. Ya alhamdulillah ya, tahun ini haji dapat dilaksanakan dengan kuota penuh dari Indonesia. Totalnya 221 tambah 8 berarti 229.000. Sekarang ini saya kira sebahagian sudah kembali ke tanah air yang gelombang 1. Kemudian yang gelombang 2 barangkali pelan-pelan berangsur bergeser ke Madinah. Saya sengaja mengundang salah seorang petugas haji daerah dari Sumatera Utara, dari Medan persisnya, Ustadz Haji Abdul Hafiz Harahap, Ketua Al-Wasliyah Medan. Assalamualaikum, Ustadz Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan panggil aku Haji. Jangan panggil aku Haji ya. Iya. Tapi biasanya kalau orang pulang haji dipanggil Haji biasanya begitu ya. Banyak catatan dalam perjalanan haji kali ini. 2023 1444 Hijriah. Kemarin di berita kita lihat ada yang kemudian terlambat datangnya bus dari Musdalifah menuju ke Mina sampai tengah hari baru kemudian terangkut semua. Mungkin juga ada persoalan konsumsi, mungkin juga ada soal ketersediaan layanan di Arafah dan di Mina. Mungkin juga soal dari mulai keberangkatan lah ya, mungkin dan seterusnya. Saya kira banyak masalah ya, tapi memang haji itu memang selalu ada masalah setiap tahun. Dan biasanya masalahnya ada yang tetap, ada juga yang berubah-ubah setiap tahun itu. Dan tahun ini saya kira kita akan ngobrol-ngobrol lah dengan Ustadz Hafiz, pengalaman beliau jadi petugas haji daerah. Ya gimana nih Ustadz, perasaannya pulang haji gimana nih? Saya kira pulang haji ini sama dengan para haji-haji yang lain lah ya, yang sudah sampai di sana tuntas kemudian pulang ke tanah air. Saya kira sampai hari ini untuk Sumatera Utara udah 13. Kloter 13 13 kloter sudah pulang. Untuk gelombang 1 masih ada mungkin bersisa 2 atau 3 kloter lagi. Selebihnya nanti adalah gelombang 2. Ya tentu perasaan itu tak bisa dideskripsikan, tak terlukiskan. Bahagia, senang, Bahagia, syukur, senang, ya meski ada sisipan duka di dalamnya dan kesedihan tentu. Terutama misalnya dalam beberapa proses. Saya kira dari awal berangkat dari Medan lah ya, embarkasi kita, nggak ada persoalan lah. Nggak ada ya? Nggak ada persoalan. Dengan teman-teman juga yang di petugas haji daerah yang lain, saya kira di seluruh kloter, sampai ada yang sampai langsung di gelombang pertama itu di Madinah tentunya, gelombang kedua di Makkah, hampir tidak ada persoalan saya kira yang berarti. Mungkin saya akan cerita soal kami lah ya, yang ada di kloter. Kebetulan saya di kloter 10. Kloter 10 ya? Kloter Itu 10. berapa total jamaahnya tuh? 359. 359. Dan termasuk dengan petugas? Termasuk dengan petugas. Dan alhamdulillah kembali ke tanah air 358. Oh, ada satu orang yang wafat. Tapi memang ya hajinya sudah tuntas. Alhamdulillah. Dan yang wafat ini sejak dari asrama haji sudah pakai ambulans. Sudah pakai ambulans, dan itu ya tentu menjadi bagian tanggung jawab petugas untuk bisa mendampingi hingga proses hajinya selesai. Karena kebetulan beliau juga ada di KBIH, jadi petugas-petugas KBIH juga sangat membantu. Syukurnya beliau itu sudah selesai tauf ifadah malamnya. Oh, alhamdulillah. Ya, malamnya sudah ifadah, kemudian besok zuhur itu kebetulan dia sama istrinya. Dia tanya sama istrinya, udah zuhur belum? Udah, kata istrinya. Sholat laku. Dia beresin sama istrinya, dimandikan segala macam, siap sholat, gak berapa lama, belum lagi makan siang nih. Sesak, saya kira gak lama, 15 menit. Ya Allah panggil beliau. Tapi banyak juga yang minta berdoa sama Allah supaya wafat di tanah haram kan? Oh iya, banyak.
Terutama yang sakit dan lansia. Iya. Kalau kita yang muda-muda, kita masih mau lagi tahun depan dan berikutnya balik lagi ke Haramain tentunya kan. Iya. Tidak hanya haji tapi umroh. Iya. Saya kira itu mungkin menjadi bagian kalau soal keberangkatan selama di sana. Soal maktab saya kira nggak ada persoalan. Maktab Tapi ada satu kasus yang terjadi sama kami di kloter 10, perpindahan hotel di Madinah. Ada sebuah kebiasaan kita kan tentunya, buat kita orang Sumatera Utara tentunya, di Madinah itu kan ngejarnya arba'in nih. Arba'in itu yang 40 40 waktu di Nabawi Iya. berjamaah. Kloter 8 tidak dapat arba'in. Kloter 9 tidak dapat arba'in. Kloter 10 hampir tidak dapat. Diundanglah ketua kloter dan ketua pembimbing ibadah kloter untuk ke Dakar. Mereka ngajak saya, antum ikutlah. Ikutlah saya. Kemudian di sana ngobrol segala macam. Ya dengan gaya kita Medan lah tentunya. Bernegosiasi dan seterusnya, akhirnya kloter 10 itu tidak jadi diberangkatkan. Kayaknya mau diberangkatkan juga nih. Bergeser dari Madinah, jadwal ya ke Mekah. Oke. Seperti kejadian kloter 8 dan 9. Kita pindah hotel. Jadi satu malam terakhir itu pindah hotel. Untuk mendapatkan arba'in itu. Dan saya kira ini pengalaman, ya bayangin lah, tinggal satu malam lagi nih pindah hotel, dan sesungguhnya nggak sampai satu malam karena proses pindah itu dari mulai habis isya, selesai perpindahan itu sekitar jam 12 malam, tinggal 3 jam lagi nya, cuman menggunakan kamar tidur itu jam 1, jam 2, jam 3, habis itu udah ke Nabawi, subuh, selesai subuh kita sudah berkemas-kemas untuk ke Mekah. Oh berarti subuh itu udah 40 lah itu? Subuh itu ke 40. Gitu. Tinggal 2 waktu aja lagi? Tinggal nunggu waktu aja. Ya alhamdulillah, tapi satu sisi memang banyak jamaah yang komplain karena harus pindah. Karena pindah itu kan nggak mudah, apalagi kan ada yang lansia, ada yang tua gitu ya, dan seterusnya. Nah yang menghibur kemudian adalah hikmahnya, tempat hotel terbaru itu lebih dekat ke Nabawi. Ya itu saja. Jadi sedikit lebih apalah ya, bisa menenangkan lah para jamaah di kloter 10 itu. Akhirnya dapat juga arba'innya ya? Akhirnya dapat arba'in dan berangkatlah ke Mekah. Syukurnya kemudian di Mekah hotel jauh lebih bagus daripada di Madinah. Ini juga mengobati hati para jamaah kita di kloter 10. Jarwal itu ya? Jarwal Ya. Jarwal di 903. 903. Di Mekah saya kira di maktab juga nggak ada persoalan lah. Tapi yang kemudian sempat muncul ria-ria itu soal 3 hari yang tidak dapat makan. Itu yang 7 ya? Iya, 14 dan 14, 7, 14, 15 ya. ya? 3 hari itu. Jadi, tapi memang karena KBIH ada, berkoordinasi terus dengan petugas sehingga persoalan itu clear lah. Ya tentu jamaah kan agak keberatan juga sih sebetulnya, harus mengeluarkan kos tertentu untuk biaya makan. Tapi karena diakomodir, diberikan pemahaman-pemahaman, ya ini karena persoalannya begini. Mungkin satu sisi dianggap bahwa biayanya kan ada living cost. Iya. Ya, tapi kemudian terjadi diskusi-diskusi, perdebatan. Ya living cost kita hari ini kan beda dengan tahun lalu. Berapa living costnya? 3.030.000. 3.030.000. Iya, dan itu dalam bentuk rupiah. Dalam bentuk rupiah ya? Iya. Yang jadi persoalan kan begini. Kan tidak semua jamaah juga membawa uang yang lebih dari cukup. Iya. Gitu ya. Sebagian kan juga menganggap living cost ini kan sepertinya cuma-cuma gitu ya, tidak digunakan untuk kepentingan yang lain, maka kepentingannya adalah untuk pribadi. Di Madinah udah sempat makan-makan ke tempat-tempat yang paten-paten itu, udah sempat beli oleh-oleh untuk anak dan cucu tetangga. Ya Allah. Nah gitu. Begitu harus mengeluarkan uang lagi, ya kan agak terasa ini. Betul. Gitu. Ya untuk sekali makan kisaran 10 sampai 12 rial. Ya. 3 kali makan, 1 hari kali 3, 9. 100.000 juga tuh sehari itu. 100.000. Untuk makan. Ya jadi ini juga, tapi akhirnya kemudian ini kan bisa dipahamkan. Tentu ya senjatanya ya sobar lah.
Sobar. Ya, sobar itulah. Iya. Ya gitu. Karena tuntutan haji ya harus bersabar gitu kan. Tapi jadwal ke Haram nggak terlalu jauh kan? Bisa jalan kaki kayaknya. Bisa. Jadi bus salawat itu tetap ada dan tetap stay terus lah ya, berhilir mudik lah ya. Kalau kita naik bis sampai di terminal Sip Amir, Sip Amira. kita harus jalan lagi tuh untuk mendapatkan pelataran Haram. Iya. Hitung-hitungan kami sekitar 900 meter Dari Sip Amir ke pelataran. dari Sip Amir ke pelataran Haram. Kalau kita jalan kaki itu lebih kurang 1,3 kilo Dari hotel. dari hotel ya? Dari hotel. Artinya nggak terlalu jauh sih sebetulnya. Jadi banyak juga jamaah yang kemudian ya jalan kaki saja mereka ke Haram gitu. Biasanya berangkatnya zuhur, pulangnya isya ya. Berangkat zuhur pulang isya gitu ya. Beda kan memang dengan di Madinah di Nabawi tiap waktu pulang balik kan. balik, iya. Karena cukup dekat. Saya kira itulah beberapa hal yang soal keberangkatan kemudian posisi di sana. Tapi memang soal ini ya Arafah tentu. Nah, Arafah. Gitu. Maktab di Arafah, saya dengar apa namanya? Makan katanya nasinya agak kurang masak, kurang tanak gitu ya. Atau waktunya datang terlambat gitu. Bahkan ada yang kecepatan gitu. Sebenarnya kalau makanan itu datang lebih awal nggak ada persoalan. Nggak persoalan. Yang kita kesalkan itu kan datangnya lebih lama. Tapi insya Allah di kloter kita nggak terjadi. Nggak ada ya? Nggak terjadi. Cuman tempat lah. Tempat. Itu 5 berapa tuh? 52. 52 ya? 52. Sektor 52. Jadi praktis kami ada 3 PHD, kemudian ketua kloter dan pembimbing ibadah. Di Arafah itu tidak tidur di dalam tenda. Di luar lah ya? Kami memilih tempat di luar tenda dengan pengertian bahwa ada jamaah-jamaah kita yang sakit, yang lansia, yang sesungguhnya butuh ruang yang lebih luas. Jadi kita memilih di luar untuk itu. Kayaknya tempat juga kurang memadai lah. Bukan soal fasilitasnya, tapi ruangnya Terlalu sempit ya? terlalu sempit. Padahal itu peruntukannya sebenarnya kan 1 tilam 1 orang itu ya? Betul. Akhirnya 2 tilam jadi 3 orang, 4 orang malah. Ya, dan itu kan sama juga terjadi ketika di Mina. Nggak tahu cara berhitungnya seperti apa. Kalau dihitung kasurnya cukup. Misal, 1 tenda ini kasurnya 151. Artinya untuk 151 orang. Begitu kasur disusun, bersisa 3 kasurnya. Jadi nggak 151 yang... 148. Iya, 148. 3 lagi ini mau taruh di mana ini? Gitu. Ya itu yang kemudian kita geserlah keluar mengambil posisi. Jadi di Mina pun saya tidurnya ngemper gitu. Jadi nggak tidur di dalam tenda tapi di luar tenda. Dan ternyata di luar lebih nyaman. Lebih nyaman. Kita nggak nyenggol orang nggak nyenggol kita gitu kan. Meski itu jalan yang orang lalu lalang. Tapi kalau udah tidur pula namanya, mana peduli lagi kita itu kan. Ya kalau udah di Arafah kan malam juga, apalagi dalam suasana kemarin tuh suhu bisa antara 40 sampai 48 derajat kan. Ya kalau suhu sepertinya kalau di dalam tenda nggak ada masalah. Nggak masalah. Karena AC, Di luar kan? di luar ya. Masalah. Di Arafah itu. Berarti sebenarnya secara umum konsumsi juga nggak terlalu banyak masalah ya? Konsumsi tidak ada masalah. Mungkin ya yang bermasalah itu ketika selera makannya agak-agak dicabut Allah sedikit kan. Itu kurang doa itu Ustaz. Saya kemana-mana memang ada satu yang saya amalkan, tapi mudah-mudahan itu baik lah ya. Jadi begitu sampai ke satu tempat, saya selalu doa begini, ya Allah, apapun yang ada di sini enakan aja gitu. Ya, betul. Jadi ya kalau dirasa pula lidah kita sambal belacan Medan, manalah ketemu pula sambal belacan itu di Arab sana. Oh iya, tak ada itu. Nggak akan ada itu Nggak kan. Cuma kan bagaimana kemudian kita menikmati belacan di Medan lahap, di sana nggak ada rasa belacannya pun harus tetap lahap juga Ya, kan gitu. betul. Dan itu memang menjadi bagian doa. Saya juga doanya gitu. Ya Allah sesuaikan aja lah makanan ini sama aku gitu kan. Dan suhu serta iklim ini sesuaikanlah sama aku ya Allah. Ada kasus-kasus lucu nggak soal makanan begitu? Biasanya jemaah kan kalau makan ya semua kan mencari solusi untuk bisa enak makan. Maka pilihannya mie instan kemudian karena kita ini terbiasa berkuah. bisa berkuah. Hampir kan tidak kita dapati selama musim haji makan itu ada kuahnya.
Iya, iya, iya. gitu ya. Nah saya pribadi sendiri sebenarnya begini, ketika lihat itu ada gulai daging misalnya, kan agak kering nih, saya tambah aja air panas sedikit, taruhkan saus sedikit, aduk-aduk, ada kuahnya sedikit, Ada kan. kuah sedikit ya. Udah, pedasnya pun bertambah. Iya, iya. Ya gitulah. Jadi berinovasi lah kita, dan hampir semua jamaah melakukan seperti itu sepertinya. Jadi mie instan itu mereka siapkan sebelum makan, seduh untuk Jadi kuah. jadi kuah. Anggaplah kayak sop ya. Anggaplah kayak sop. Iya. Tapi memang di Musdalifah lah sepertinya yang menjadi Itu yang viral kemarin. viral ya. Itu dari Sumut juga itu kemarin. Dari Sumut sepertinya. Simalungun kayaknya. Iya, dan sepintas saya lihat itu merekam itu adalah petugas sepertinya. Tugas ya. Petugas kesehatan sepertinya. Saya nggak tahu kenapa, apakah dia panik dalam situasi itu atau seperti apa. Tapi saya kira beginilah, sebagai petugas tentunya kan kita harus memberi solusi Betul. dalam situasi apapun, bukan malah yang kesannya kemudian menjadi hiruk pikuk kan dari pemberitaan itu. Jadi ada beberapa teman juga tanya, betul nggak tuh di Musdalifah itu seperti itu? Saya bilang betul, betul terlantar. Iya. Iya, bahasanya jangan terlantar lah kita bilang kan. Tapi bus yang telat datang atau tidak ada bus gitu. Saya di WA sama Ketua Alwaslia Simalungun, Pak Amrisam. Barangkali beliau juga dikirimi dari petugas atau jemaah dari sana kan. Pukul kloter 16. Kloter 16 itu Simalungun ya? Simalungun Center ya? Iya. Pukul 14.15 saya dikirimi oleh beliau. Ketua mau dikomunikasikan dengan panitia pusat. Kemudian saya berkoordinasi lah dengan Kementerian Agama dan teman-teman pengawas yang lainnya. Saya juga di WA oleh jemaah dari Jawa Tengah dan lain sebagainya. Memang itu pukul 2 siang sudah selesai sih sebetulnya itu. Karena itu kemarin itu kejadian sampai memang zuhur lah ya. Zuhur baru kemudian selesai. Betul itu, memang mungkin bisa jadi faktornya bus terlambat datang. Iya. Bus terlambat datang. Atau kalau hasil evaluasi sementara Kementerian Agama kan ini pihak masyarik yang menjadi penyelenggara haji ini sepertinya nggak komit dengan kontrak di awal kan, Ya. untuk menyediakan alat transportasi sesuai dengan jumlah jamaah. Tapi saya kira nanti itu akan terus didalami lah ya untuk evaluasi yang akan datang. Tapi emang kayaknya masalahnya di situ ya, paling apa kemarin ya yang Iya, jadi memang kalau tadi dapat WA sekitar jam 2 siang lah, jam 14 waktu Saudi ya. ya, Karena saya sampai Mina itu hampir asar, hampir asar ya. hampir asar. Itu naik mobil kan? Naik bis. Tapi memang bis itu tidak lagi bis yang harusnya kita tumpangi yang disediakan dengan nomor maktab atau sektor. Mana yang ada lah ya. Mana yang ada saja. Itu betul. Jadi ya karena kita petugas, saya dengan 2 petugas daerah yang lain itu tetap ada di sana untuk memastikan bahwa jamaah kloter 10 itu sudah berangkat semua ke Mina. Ya ini menarik sih sebetulnya gitu ya. Di sana itu pohon nggak ada, tempat berteduh tak ada. Maka semua kamar mandi itu sudah penuh. Tempat orang berteduh jadi. Tempat orang berteduh. Jadi kamar mandi yang selama ini dihindari banyak orang, apalagi kamar mandi umum, tapi pada saat itu kamar mandi menjadi tempat favorit untuk berteduh. Karena cuma itu yang ada atapnya ya. Karena cuma itu ada atapnya. Iya. Gitu. Jadi Payung juga nggak dibawa kan? payung nggak dibawa. Mungkin sebagian jemaah punya payung. Punya payung. Nah, buat yang wanita saya kira mereka kan bisa menutup kepala. Tapi buat kita yang laki-laki Tak boleh kan? tak boleh apapun. Masih berihram. Masih berihram. Ya tahankanlah, kan kira-kira begitu. Maka kalau tadi bicaranya bahwa doanya supaya tetap selera makan, maka di situ doanya, ya Allah sesuaikanlah tubuh ini dengan suhu hari ini. Gitu. Iya, iya, betul. Kan nggak mungkin kita minta Allah merubahnya jadi mendung kan? Iya, iya. Nggak mungkin. Tapi yang kita minta kita yang bisa sesuai dengan kondisi saat itu. Kalau nggak salah sekitar antara 43 sampai 45 lah siang itu. Siang itu. Jadi kami mau pastikan bahwa jamaah kloter kami itu berangkat, maka kami terakhirlah berangkat. Dan itu aman ya? Kloter 10 itu nggak ada yang tinggal, nggak ada yang apa, lengkap semua komplit. Lengkap semua, alhamdulillah lengkap semua. Ya. Lengkap semua. Tapi ada yang sebetulnya menjadi catatan menarik pengalaman itu buat saya dan istri lah.
Istri harusnya kan sudah berangkat nih bersama rombongan KBIH-nya di awal sekitar jam 9 pagi. Tapi dia nggak berangkat. Tapi mau berangkat dengan saya di bus yang sama gitu ya. Ya karena belum berangkat, bus nggak ada, ya nunggulah. Gitu. Berarti berangkat dari Musdalifah jam berapa itu? Sekitar jam 2 lewat lah. Oh, iya. Hampir asar sampai di Berarti Mina. tengah hari juga ya? Tengah hari. Jadi tidak ada sarapan, tidak makan siang, Berarti waktu itu nggak sarapan, nggak makan siang itu? tidak sarapan, tidak makan siang. Dan stok air mineral yang malamnya berlimpah Udah habis. sudah habis. Maka kita kadang-kadang jalan ke sana kemari nengok ada nggak botol yang belum terbuka segelnya. Kita kutip lah. Dan itulah kemudian membuat kita untuk survive lah di situasi itu. Karena di Arafah dapat bekal, Iya. ada teh celup, ada gula, ada kopi dan lain-lain. Ya tentu Allah gerakkanlah kepada kita mungkin. Terus istri bilang, tolong ambilkanlah itu apa itu air mineral itu. Saya ambil. Kemudian dia buka tas, keluarkan bubuk teh, masukkan teh celup, masukkan gula, diaduk-aduk. Minum teh manis hangat lah kami sore siang Teh manis itu. hangat, tapi pemanasnya matahari ya? Iya, teh manis hangat, hangat matahari. Ambil satu lagi botol, masukkan kopi, masukkan gula, diaduk-aduk, minum kopi kami di situ. Dan mungkin tidak banyak jamaah yang bisa menikmati teh manis dan kopi saat itu. Gitu ya. Sampai kemudian kami mulai bergerak untuk pintu keluar menuju, karena jamaah sudah bergeser semua. Kita arahkan jemaah semua bergeser ke pintu tempat berhenti bis. Jadi kita keluar, dan bahkan saya sempat menyetop satu mobil petugas Indonesia, ada di dalamnya 2 orang. Saya stop, saya minta dia buka kaca, saya tanya ini gimana bis. Ini jamaah banyak yang masih terlantar yang belum sampai ke Mina. Ya mereka jawabnya, ya ini sedang kita usahakan Pak, sedang kita usahakan, dengan sambil menelpon lah kira-kira gitu. Ya dalam suasana seperti itu, ya macam-macam ya. Ada yang sempat muntah, ada yang lemas, macam-macam. Dan itu yang kemudian mungkin ada beberapa oknum yang merekam itu dan memposting sehingga menjadi viral. Jadi realitanya begitu. Tapi saya pastikan bahwa tidak ada jamaah yang di lingkup pantauan kami itu yang berdampak fatal lah. Saya kira juga Allah juga melindungi kita semua di situ. Karena dalam rangka beribadah. Tamunya kan? Tamu, nggak akan mungkin tamunya disia-siakan ya kan kira-kira begitu. Ya alhamdulillah, saya kira semua jamaah di situ nggak ada yang mengeluh. Tidak ada satu jamaah pun yang saya dengar mengeluh. Tapi masing-masing mencari solusi untuk survive. Untuk bertahan di terik yang 43 atau 45 derajat itu. Betul. Dengan berbagai cara. Gitu. Nah pengalaman saya itu ketika keluar, saya lihat petugas-petugas Saudi yang ngurusin bus di luar itu. Rupanya mereka bawa termos yang isinya es kristal. Sepertinya itu peruntungannya buat kompres. Jadi mungkin kalau ada jamaah yang kepanasan, butuh dikompres dan seterusnya dikasih pakai es batu. Saya minta es batunya. Kebetulan kan bawa cangkir ini. Ustaz, ada cangkir stainless, saya minta es batu. Dikasihnya, saya masukkan cangkir. Tadi kan ada teh manis itu. Teh manis dingin jadinya ya? Masukkanlah teh manis. Mandi lah ya, mandi. Manis dingin. Ya, saya kira, dan begitu kita minum, kami kongsi sama istri. Ya Allah, itulah saya bilang, inilah teh manis ternikmat yang pernah kita nikmati sepanjang hidup kita. Dan saya kira tidak banyak orang yang melakukan itu. Bisa jadi mungkin di antara ratusan dan ribuan itu, cuman kami berdua yang minum teh manis dingin. Teh manis dingin yang awalnya panasnya pakai matahari, sekarang dingin pakai es batu. Habis teh manis kami minum, masih ada stok kopi yang tadi dibuat. Masukkan pula lah kopi itu ke situ. Minum kopi dingin kami. Padahal belum sarapan, belum makan siang tuh ya? Belum sarapan, belum makan siang. Masya Allah. Tapi minum teh manis dingin, kopi dingin. Alhamdulillah ada masalah. Alhamdulillah. Dan saya bilang, inilah kopi dan teh manis dingin ternikmat yang pernah kita nikmati sepanjang hayat kita, ya kan? Iya. Itulah sebagian cerita Musdalifah lah tuh ya. Sebagian cerita Musdalifah. Dan saya kira itu semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita. Itu bisa terjadi karena Allah gerakkan hati dan pikiran kita untuk melakukan itu. Betul.
Saya kira itu. Itu ya, Ustaz Hafiz ya. Sebenarnya banyak lagi cerita-cerita. Banyak itu lagi ya. sebenarnya. Saya suka mengutip catatan-catatan kecil ketika selama di sana. Ya mungkin buat orang lain itu biasa-biasa saja, tapi buat saya itu sesuatu yang menarik sesungguhnya buat saya pribadi. Tapi haji sempurna dilaksanakan semua ya. Insya Allah, insya Allah. Syarat rukun semuanya terlaksana. Insya Allah terlaksana. Sampai tawaf wada. Sampai tawaf wada. Insya Allah. Dan Jamarot ngambil nafar sani. kloter kita Nafar awal. menyepakati nafar sani. Nah, Tapi beberapa kita dan termasuk saya petugas, nafar awal. ya karena dari mulai Arafah kan tidurnya nggak di bawah tenda. Iya, iya. Situasinya semakin ke ujung di Mina itu kan semakin kredit tuh, Pasti. gitu ya. Iya. Maka saya mengambil keputusan saya nafar awal lah, Iya. gitu. Karena jalan juga lumayan jauh tuh kan. Berapa kilo tuh dari Mina, Mina ke Jamarot kan? Ada 2 kilo. hitungan kami pergi dan pulang itu 10 km. Wah, 5 kilo sekali jalan. Iya. Berangkat pagi subuh, pulang sebelum zuhur. Sebenarnya nggak sampai lah. Nggak sampai ya? Kalau kita yang alhamdulillah mungkin dengan jalan sedang lah ya, tidak jalan santai tapi tidak cepat. Dan tidak ada kendala di jalan misalnya, atau waktu melontar itu juga tidak begitu padat. Lebih kurang 1,5 jam kita udah bisa balik lagi. Iya. Dari maktab Sampai selesai. sampai selesai Jamarot dan balik lagi 1,5 jam. Ya, kalau melontar saya kira praktis, tidak ada masalah. Apalagi sekarang lokasinya sudah lumayan lebih lebar. Ya, Alur keluar masuk juga lebih rapi. Ada 3 lantai juga. ya. Dan kita sepertinya memang disetting untuk di lantai 3. Iya kayaknya ya. Ya. Supaya jangan bertumpuk dengan yang lain-lain Ya, kan. terutama dengan bangsa-bangsa yang bertubuh besar kan. Besar kayak Afrika misalkan kan. Iyalah Ustaz Hafiz. Ya, Itulah cerita pengalaman haji 2023 1444 Hijriah. ya. Tentu sahabat Dip banyak sekali masing-masing kita yang tahun ini melaksanakan haji, tentu masing-masing punya cerita yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Durasi yang paling singkat barangkali seperti pengawas haji kami misalkan yang hanya 12 sampai 14 hari. Durasi terlama tentu yang haji reguler 40 hari. Jangankan yang 40 hari, yang sehari saja menginjakkan kaki di Mekah itu pasti punya cerita spesial. Dan tentu kita semua yang tahun ini Allah kasih kesempatan untuk berhaji, kita bersyukur karena menjadi tamunya Allah. Dan kita juga senantiasa berharap mudah-mudahan Allah tak pernah bosan mengundang kita sebagai tamunya sampai kapanpun. Dan yang belum berkesempatan untuk haji, insya Allah rezeki itu akan datang dengan berbagai macam cara. Ya, kalau dibayangkan 21 tahun Sumatera Utara baru berangkat haji. Itu kan hitung-hitungan angka manusia. Ustaz Hafiz nggak pernah membayangkan kalau dia bisa mendapatkan haji di tahun yang sama, harusnya 2 paket sekaligus. Tapi harusnya dipilih, akhirnya dipilih salah satu di antaranya. Itu rezeki juga. Saya juga punya pengalaman, harusnya nggak berangkat haji, tiba-tiba jadi berangkat haji juga gitu kan. Injury time ya. Di injury time, di hari terakhir. Ya itulah dia. Mudah-mudahan pesan kami untuk Kementerian Agama sebagai kementerian yang paling bertanggung jawab terhadap urusan haji. Ke depan pelayanan terhadap jemaahnya bisa lebih ditingkatkan kualitasnya, baik kualitas sebelum pelaksanaan dan setelah pelaksanaan, dari mulai tanah air sampai kemudian kembali lagi ke tanah air. Sampai ketemu lagi dalam diskusi podcast berikutnya. Saya Didi Iskandar Batubara beserta dengan Ustaz Hafiz, petugas haji daerah Sumatera Utara, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.